Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya percaya setiap kita berada dalam sebuah kesempatan yang paling utama di dalam kekristenan ini. Di waktu kita bertanya tentang hal dan hari yang begitu penting dalam hidup kita, saya percaya di saat kemarin di misi, di cell group, di waktu saya bertanya apa yang menjadi sebuah kerinduan yang kita anggap penting dalam hidup ini. Ada orang yang lebih merasa lebih ada sentuhan kalau di hari Natal. Betul? Ya, di hari Natal sebuah sentuhan yang diberikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena teringat dengan sudah mau akhir tahun dan mau liburan. Yaitu sesuatu yang rasanya yang sangat-sangat berkesan. Kemudian ada ingat tentunya dengan kisah-kisah bagaimana Sinterklas datang dan menolong dan memberikan hadiah kepada kita semua, karena pada waktu kecil kita diceritakan kisah tentang itu. Tetapi hari ini saya percaya kekristenan yang sesungguhnya adalah bukan hanya di hari Natal, tetapi kekristenan yang sesungguhnya adalah di hari Paskah. Kenapa saudara? Kalau hari ini kita hanya sekedar mendapatkan kelahiran Yesus, tetapi kita tidak pernah mendapatkan sebuah pengalaman di mana Yesus mati buat hidup saudara dan saya, hari ini saya mau katakan, sia-sialah apa yang kita percayai. Di waktu hari ini kita melihat Dia bukan hanya sudah lahir dalam kehidupan kita, tetapi hari ini Dia sudah mati, berkorban buat kita. Di DC kemarin, di cell group, saya bertanya kepada anggota-anggota dan member yang ada, apa yang muncul di dalam pikiran kita di waktu berbicara tentang Paskah? Berbicara tentang Paskah, kita berbicara tentang apa? Pengampunan. Paskah berbicara tentang kematian. Paskah berbicara tentang apa? Pengorbanan. Paskah berbicara tentang hal yang mungkin sepertinya mendukakan hati. Tetapi hari ini saya percaya sekali, Paskah adalah sebuah berita kemenangan buat saudara dan saya. Ada amin? Paskah adalah gambaran tentang Yesus yang sudah mati, dan kemudian Dia bangkit, dan Dia mengalahkan semua dosa, semua hal yang ada dalam hidup ini. Dan hari ini saya berdoa agar setiap kita yang ada di ruangan ini, kita mengalami pada siang ini kuasa Paskah. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita semua di dalam Yohanes pasal yang ke-19, pada ayat yang ke-28 sampai yang ke-30, saya ingin membagikan ada dua bagian di dalam Alkitab yang akan memberikan sebuah dorongan kepada saudara semua bahwa Tuhan menginginkan kita mengalami kuasa Paskah. Dan secara khusus pada siang hari ini saya mau sampaikan topik tentang Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Dan biar kiranya apa yang kita baca akan kita alami dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Garis bawahi kata segala sesuatu telah selesai. Maka berkatalah Yesus supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Dia berkata apa? Aku haus. Dan apa yang Dia katakan pada ayat 29? Di situ ada suatu bekas penuh anggur asap. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asap pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Gambaran ini adalah gambaran tentang penderitaan, hidup yang penuh dengan keasaman, hidup yang penuh dengan pengorbanan. Dan kemudian kita akan membaca pada ayat yang ke-30. Saya mau ajak saudara bisa membacanya bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asap itu, berkatalah Ia. Inilah topik firman Tuhan yang saya mau kita dapatkan pada hari ini. Sudah selesai. Saudara, saya percaya bahwa hari ini Tuhan mau saudara menerima kasih karunia, melakukan apapun selalu selesai. Yesus memberikan sebuah gambaran. Dia bukan hanya sudah lahir, tetapi Dia memberikan kepada kita sebuah gambaran selama 33,5 tahun Dia hidup. Dan di dalam pelayanan pekerjaan yang Dia lakukan hanya berapa tahun? 3,5 tahun. Dan ada kata yang penting sekali yang saya mau saudara hari ini dapatkan urapan ini di tengah-tengah kita, yaitu sudah selesai. Saya percaya setiap kita merindukan kehidupan seperti ini,
Dan dikatakan lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang dimaksud dengan kata sudah selesai? Di dalam hidup ini kita menginginkan apapun yang kita kerjakan selalu ada kepala dan ada buntutnya, ada selesainya. Hidup ini harus mempunyai sebuah prinsip sama seperti Paskah mengajarkan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu harus kita selesaikan. Saudara, saya berdoa dalam hidup ini. Mulai dari sekarang, apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu akan selesai. Saya percaya setiap kita merindukan kehidupan seperti apa? Kalau kita sekolah, kalau buat yang masih studi atau kuliah, kita pasti suka dengan kata sudah selesai. Ada amin? Yang kuliah tidak mau akan terus seumur hidup kuliah terus tanpa kata selesai. Di waktu saudara mengakhiri kehidupanmu tentunya bukan dalam arti kematian, tapi salah satu yang kita rindukan adalah sebelum kita menyelesaikan semua hal dalam hidup ini, kita suka dan kita mau ada di dalam sebuah kata, yaitu sudah selesai. Di dalam kita bekerja, saudara percaya bahwa di waktu engkau bekerja, engkau menginginkan semua pekerjaan yang engkau lakukan selalu dengan sebuah prinsip kehidupan, yaitu apa? Sudah selesai. Dan finishing well. Saudara, kita tidak mau menginginkan hidup ini setengah-setengah. Sebab itu sama seperti kita juga bergereja di Abba TCC. Saya merindukan agar kita benar-benar melakukan segala sesuatu dan selesai. Jangan kita memiliki kehidupan yang setengah-setengah. Melakukan apapun dalam hidup ini selalu memulai dengan baik, dan kita akan mengakhiri yang terbaik. Saudara, hari ini saya berdoa. Apa yang kita harus lakukan? Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-12 berkata kepada kita semua. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai lanjutan dari ayat ini. Dan kita akan menemukan ayat ini mengajarkan kepada kita semua dari ayat pertama sampai pada ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita, apa saudara? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara tahu apa yang membuat hidup kita tidak bisa finishing well dan tidak bisa selesai? Yaitu karena banyak beban dan dosa. Kita tidak berbicara lagi tentang dosa sekedar waktu dulu kita belum lahir baru. Tetapi kita menemukan ada banyak orang-orang Kristen yang sekalipun sudah lahir baru, tapi punya banyak beban. Coba lihat sebelahnya. Banyak beban. Ya, mungkin ada beban apa? Ada beban dalam keluarganya, ada beban hal yang dia lakukan belum selesai-selesai, ada beban dan pergumulan yang dalam apa personal struggle dalam hidupnya, ada beban dalam hal apa lagi, ada beban persoalan dalam kehidupanmu. Dan hari ini saya mau undang ya, yang punya beban yang saya sudah berikan kepada saudara untuk maju ke depan. Yang punya beban boleh maju ke depan hari ini. Dan saya ingin mengajak saudara, ya, mari kita dapatkan sebuah kalimat, beban adalah penghalang orang untuk finish well. Ajai memberikan gambaran kepada kita seorang pribadi yang penuh beban. Dan dia sangat bagus sekali duduk berdiri di sebelah saya, ada di sini, ya oke. Ini adalah gambaran orang yang penuh beban. Kamu tunjukkan kamu penuh beban dong, saya. Masa kamu ketawa-ketawa? Dia penuh dengan beban. Saudara, hidup ini kita tidak bisa selesai, kita tidak bisa lakukan apapun kalau kita punya banyak beban. Betul? Dan sesudah itu bukan hanya beban, ada dosa. Hari ini yang punya dosa, saya undang untuk maju ke depan dan bertobat di dalamnya. Ya. Dan Hans adalah salah satu gambaran. Ya. Apa di lehermu, Hans? Ya. Jadi saudara, ada dosa yang merintangi saudara dan saya, sehingga kita tidak bisa selesai. Dan Tuhan berkata, kalau ada dosa jangan ketawa-tawa ya, diam saja. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan firman Tuhan berkata, berlombalah dengan tekun. Saudara,
Hari ini Tuhan berkata, hei, walaupun kamu ada beban dan dosa, dan saya percaya setiap saudara di ruangan ini saudara punya beban dalam bisnismu, engkau punya beban di dalam kehidupan masa depanmu, engkau punya beban dalam berbagai hal, mungkin bahkan ada yang masih terikat dengan dosa yang orang lain tidak tahu. Tentunya saya percaya bahwa gereja ini menerima saudara apa adanya. Tapi hari ini juga Tuhan berkata, apa yang membuat saudara bisa selesai dan apa yang membuat saudara tidak bisa selesai. Ini adalah bagian yang membuat hidup saudara tidak bisa selesai. Tetapi ada hal yang bisa membuat hidup saudara selesai, yaitu bicara tentang ketekunan. Di dalam hidup ini saya percaya yang membuat kita mengalami kemenangan yang sejati adalah kalau saudara hidup dengan sebuah prinsip kehidupan belajar tekun dalam menghadapi segala sesuatu. Siapakah yang tekun hari ini? Majulah ke depan dan engkau menerima kasih karunia untuk ketekunan dalam hidup. Berikan tepuk tangan kalian, saudara. Ali menggambarkan kepada kita pribadi yang tekun, persistence, konsisten. Makanya saya percaya kalau ada di dalam, memang kalau yang agak jelek biasanya agak alergi dengan yang baik. Ya, tapi ini hanya satu contoh saja. Mereka juga pribadi yang tekun kok. Saya tahu mereka tekun sekali. Ya, dan hari ini saya percaya ini adalah bagian dan faktor yang penting sekali untuk membawa hidup kita mengalami kehidupan yang finishing well done. Saudara tahu, Yesus mengalami kemenangan karena apa? Kemenangan bukan hal yang dicapai. Kemenangan adalah hasil dari ketekunan. Kemenangan adalah hasil dari bagaimana kita belajar untuk menjalani perlombaan dalam hidup ini. Pada ayat yang kedua, mari kita lihat. Saya bacakan kepada saudara. Firman Tuhan berkata kepada kita semua, yaitu marilah kita melakukannya dengan, mari kita baca, mata yang tertuju kepada Yesus. Saya percaya orang yang akan berhasil dalam hidupnya, yang selesai seperti Yesus di kayu salib. Yesus memberikan contoh kepada kita, hidup dengan fokus. Saudara yang hidupnya fokus maju ke depan, karena hari ini engkau menerima hidup yang fokus. Dan fokus akan membuat hidupmu berhasil. Amin, saudara. Di waktu engkau memiliki hidup yang fokus, fokus dengan pelayanan, fokus dengan apa yang kau kerjakan, dan lihat semuanya ke depan. Saya berdoa buat setiap saudara di ruangan ini, engkau akan memiliki kehidupan yang fokus di Paskah ini. Amin. Fokus dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ya, semua orang memang jadi berfokus kepada Andrew. Ya, dia menjadi pria fokus. Dan dikatakan bukan hanya fokus, tapi kita harus belajar, yaitu apa? Yang memimpin kita dalam iman. Siapakah orang yang beriman? Hari ini majulah ke depan, karena engkau memiliki iman dalam kehidupan. Saudara, ternyata ada seorang wanita di tengah-tengah dari pria-pria di tempat ini yang beriman. Jadi Syasha sih ganti nama jadi Syasha Iman. Ya. Dan iman adalah di sebelah kanan Syasha imannya. Karena ini orang yang jahat. Ya, ini masih contoh penghalang, tetapi ini yang membuat kita bisa finishing well, kita bisa done. Saudara percaya enggak? Dalam hidup ini banyak hal dalam perjalanan kita kadang-kadang sudah lakukan berbagai hal. Tapi saya percaya yang membuat kita bisa selesai adalah karena percaya iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Di waktu engkau punya iman, engkau melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, engkau memberikan yang terbaik, maka apa yang terjadi? Tuhan akan melihat imanmu dan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Iman itu hal yang simpel. Simpelnya apa? Gak usah pusing dengan definisi yang terlalu berat. Iman adalah, definisinya saya mau kasih, percaya kepada Tuhan. Udah itu aja. Orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hatinya adalah orang yang beriman. Amin, saudara. Lakukan apapun dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kamu. Dan dikatakan apa? Yang membawa kita kepada kesempurnaan. Wow, ternyata semua dalam hidup ini Tuhan mau saudara mengalami, yaitu apa? Kesempurnaan. Saudara percaya nggak bahwa kita bisa sempurna? Coba lihat wajah sebelahnya dan bilang sama dia, kalau lihat wajah kamu jauh dari sempurna. Tapi apa maksudnya kesempurnaan? Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Kita bisa sempurna. Tentunya satu hari waktu Yesus datang, kita bisa mengalami kesempurnaan dan kita terus dalam proses kesempurnaan itu.
Dan firman Tuhan berkata, biar kiranya orang yang punya iman menjadi orang yang sempurna. Majulah ke depan, karena hari ini engkau akan memiliki kesempurnaan dalam hidupmu. Dan iman akan membawa engkau kepada kesempurnaan. Ada amin, saudara? Wah, berikan dulu dong tepuk tangan, saudara. Ya, sempurna, baju merah warna Paskah. Tandanya siap disalib. Tandanya seperti Yesus, saudara. Dan saya percaya gak ada kebetulan yang kita dapatkan hari ini, tapi Tuhan merancangkan kepada hidup kita hidup yang sempurna. Dan firman Tuhan berkata pada ayat yang kedua, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, ingat kata tekun kembali. Ini ingat tekun. Memikul salib ganti sukacita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita, di waktu kita tekun, Tuhan akan membawa kita mengalami sukacita. Ada amin? Saudara, lakukan apapun dalam hidup ini penuh dengan sukacita. Ya, berkeluarga kita harus enjoy. Ya kan, punya anak juga enjoy. Betul nggak? Yang sudah punya anak, kadang-kadang kurang enjoy. Ya, belajar untuk enjoy. Ya kan, bekerja belajar penuh sukacita. Lakukan apapun penuh sukacita. Coba lihat pasangannya dong, penuh sukacita. Ya, kerjakan pelayanan juga dengan sukacita. Siapa yang punya karakter sukacita maju ke depan, dan engkau menggambarkan bahwa orang yang bersukacita di dalam kehidupan ini. Dan siapa yang bersukacita? Ya, oke. Ya, harus ketawa-ketawa dan senyum-senyum. Tapi jangan senyum dan ketawa sendirian, nanti dikira orang yang kurang beres. Ya, terbalik. Oh, benar, oke. Sukacita. Kita punya sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Kemudian pada ayat yang ketiga, mari kita lihat. Ingatlah selalu akan dia yang tekun. Ingat, 3 kali kata tekun, menanggung bantahan. Saudara, dalam hidup ini, coba lihat semuanya. Yang membuat saudara tidak bisa finishing well dan adalah salah satu adalah terlalu banyak bantahan-bantahan yang kau alami dalam hidupmu. Siapa yang mengalami bantahan? Boleh maju ke depan hari ini. Ya, yang mengalami bantahan sebelah sini orang ya. Memang pria-pria yang saya pilih ini pria-pria yang berwibawa semua. Ya, dia mengalami banyak bantahan. Hidup ini kita seringkali banyak mengalami pertengkaran, konflik, banyak bantahan satu dengan yang lain. Tetapi dikatakan Yesus tetap tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu, mari kita baca, menjadi lemah dan putus asa. Siapa yang lagi lemah boleh maju ke depan. Dan siapa yang putus asa hari ini juga dalam hidup ini, boleh juga engkau maju. Ternyata Anthony, kamu putus asa terus. Saudara tahu apa yang menjadi penghalang untuk kita finishing well? 5 hal ini. Kita suka lemah, kita suka putus asa, kita suka dalam dosa, kita berbeban, terus kita mendapatkan banyak bantahan dalam hidup. Tapi hari ini saya berdoa agar kita semua yang ada di ruangan ini, mari tanggalkan semua beban ini. Ada amin, saudara? Tanggalkan semua. Punyai apa? Punyai yang namanya ketekunan, punyai yang namanya fokus, punyai yang namanya iman dan percaya, punya yang namanya sukacita yang akan membawa saudara kepada kesempurnaan. Hari ini saya berdoa, Paskah artinya dan sudah selesai. Yang membawa hidup saudara bisa selesai kepada sasarannya, masuk ke garis paling akhir adalah belajarlah tekun, belajarlah beriman, belajarlah bersukacita, belajarlah setia, lakukan semua itu dan tinggalkan semua beban-beban yang ada. Amin, saudara. A path to victory. Sepanjang 3 minggu kita bicara tentang bagaimana kita berjalan menuju kepada kemenangan. Lihat baik-baik. Kemenangan tidak harus selalu menjadi orang nomor 1. Tetapi kemenangan artinya saudara menyelesaikan sampai garis yang paling akhir. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini. Dan silakan duduk yang berbeban dan berdosa. Kembali ke tempat dudukmu. Dan yang penuh sukacita dan iman. Dan kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua, saudara. Terima kasih sudah menjadi contoh. Dan hari ini saya mau saudara menyaksikan seorang atlet maraton bernama John Stephen Akwari.
Di dalam sebuah pertandingan maraton pada tahun 1968 itu tahun di mana saya lahir. Soalnya belum lahir jangan-jangan. Tahun 1968, John Stephen Akhwari, seorang yang diutus oleh Tanzania, dari negara Tanzania. Dan mereka negara ini sangat miskin dan hanya mengirimkan 2 atlet pada waktu itu. Dan pertandingan dilakukan di Meksiko. Dan ada 75 orang yang ada dalam pertandingan maraton. Saudara tahu, pertandingan maraton adalah pertandingan 42 km panjangnya. Dan hidup ini, saya mau beritahu, hidup ini bukan hidup lari sprint, tapi hidup ini adalah lari maraton. Saudara percaya? Hidup ini ada sebuah perjalanan yang panjang. Dan perjalanan maraton biasanya dilalui, kalau 42 km, atlet-atlet olimpiade akan mengakhiri kurang lebih dalam 2 jam lebih. Tetapi sejarah mencatat pada tahun 1968, dari 75 orang, akhirnya belasan orang berguguran dan tinggal 57 orang. Dan seorang atlet dari Ethiopia memenangkan. Jadi memang kalau pelari paling bagus dari Afrika. Kenapa? Gak punya banyak transportasi, semua jalan kaki, dan mereka terbiasa. Makanya kalau mau jadi atlet maraton, pindah ke Afrika, saudara. Saudara akan menikmati perjalanan yang indah sekali, dan saudara akan punya kemampuan endurance yang luar biasa. Dan Stephen Akhwari, dia berjalan di dalam pertandingan maraton ini, di tengah-tengah pada kilometer ke-19, pada kilometer ke-19 dari 42 km yang dia harus lalui, dia terjatuh, dan dia terluka. Kemudian dia bangkit kembali, tetapi kemudian dia terjatuh lagi, dan berkali-kali dia mengalami itu, sampai akhirnya kakinya harus diperban, kakinya harus dirawat, tetapi dia terus tidak pernah menyerah. Dia terus berjalan, dia terus berlari, dan dia berjuang dengan sebuah keyakinan bahwa karena dia diutus oleh negaranya, dan tidak ada orang yang punya kesempatan kehormatan sebesar kepada dia, karena hanya 2 atlet yang dikirimkan pada tahun 1968 dari negara Tanzania. Dan 2,5 jam kemudian, pelari nomor 1 sudah memasuki dari stadion tersebut, dan kemudian pelari-pelari berikutnya. Tapi saudara tahu, Stephen Akhwari masih belum memasuki stadion itu. Dan saudara tahu, 1 jam sesudah dari pemenang yang pertama masuk ke garis paling akhir, 1 jam kemudian, Stephen Akhwari dengan perlahan dan dia berlari, dia memasuki stadion Olimpiade tersebut. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu penonton hanya tinggal setengah, sudah pada pulang, karena sudah selesai. Kita sudah tahu juara pertama, juara 2, juara ketiga. Dan kemudian semua alat-alat sudah dibereskan, beberapa lampu-lampu dan tempat sudah diredupkan. Kenapa? Karena tentunya mereka tidak mengira akan ada orang yang 1 jam kemudian yang masih terus berlari untuk masuk kepada stadion ini. Tetapi hari ini saya mau ajak kita untuk melihat kisah Stephen Akhwari dari tahun 1968. Dan saya percaya ini sebagai sebuah gambaran. Jadilah orang yang berlomba dan selalu finish, selesai sampai garis paling akhir. Mari kita saksikan. At the 1968 Mexico City Marathon, 3 men earned the right to stand on the victory platform, the winners of the gold, silver, and bronze Olympic medals. But for some, the reward is a personal one, the knowledge that they finished what they set out to do. A little over an hour after the winner of the marathon crossed the finish line, John Stephen Akhwari of Tanzania approaches the stadium, the last man to complete the journey. A voice calls from within to go on, and so he goes on.
My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. The light in this Tanzanian runner is a beacon to us all, to endure to the end, to finish the race, however long and hard the road. Stephen Akwari berkata, saya diutus dari negara Tanzania 5.000 mil jauhnya menuju ke Meksiko. Saya diutus bukan hanya starting the race, tapi finishing the race. Saudara, persoalan hidup ini adalah bukan bicara tentang bagaimana engkau memulai, tapi bagaimana engkau mengakhiri. Pada tahun 2000 di Olimpiade di Sydney, Stephen Akwari diminta untuk hadir kembali 32 tahun kemudian. Dan dia menerima sebuah penghargaan yang menjadi inspirasi seluruh pelari maraton sampai hari ini. Artinya apa? Never give up. Selalu tidak pernah menyerah. Memulai apapun dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan sampai garis paling akhir. Saudara, hari ini kemenangan bukan dulu harus jadi juara satu, tapi kemenangan adalah menyelesaikan sampai garis paling akhir. Nama pemenang yang dari Ethiopia tidak pernah disebutkan sama sekali puluhan tahun kemudian, tapi nama John Stephen Akwari, sekalipun dia bukan juara nomor 1, tapi namanya disebutkan terus-menerus di setiap Olimpiade sampai di Sydney, di China. Dia menjadi sebuah inspirasi, yaitu apa? Sudah selesai. Hari ini saya berdoa, biar kiranya setiap kita yang ada di ruangan ini, Paskah artinya kemenangan, karena kita sudah selesai. Mari hari ini kita berdoa. Yes, Lord Jesus. Kami berdoa Tuhan hari ini, biar kiranya kami menerima kasih karunia menyelesaikan apapun dalam hidup kami. Sudah selesai. Itu tanda bahwa hidup ini adalah hidup. Kami harus bertekun dalam perlombaan yang diberikan oleh Tuhan, diwajibkan oleh Tuhan, dan kami masuk kepada garis paling akhir. Bapa di surga, hari ini kami berdoa agar setiap kami yang ada di ruangan ini, apapun yang kami hadapi. Saudara, saya ingin bertanya, apa yang sedang kau hadapi? Apakah kau berhadapan dengan dosa? Ataukah kau sedang menghadapi beban yang begitu berat dalam hidupmu? Ataukah kau sedang menghadapi bantahan, konflik, persoalan? Atau kau sedang menghadapi berbagai tekanan yang ada dalam hidupmu, bahkan kelemahan dan putus asa? Tapi hari ini ada satu berita yang saya mau berikan kepada saudara. Di dalam nama Yesus, selesaikan sampai garis paling akhir. Punyai ketekunan, punyai iman, punyai sukacita, punyai kesungguhan, punyai fokus kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, jadilah dalam hidup kita. Kita akan menyelesaikan garis paling akhir. Mari hari ini kita datang kepada Dia. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku
setiap kami. Terima kasih Yesus yang sudah menyelesaikan seluruh pertandingan, perlombaan, dan Kau berkata, sudah selesai. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita semua, di waktu kita makan dan minum perjamuan ini adalah sebagai sebuah janji, sebuah refleksi. Apakah kita hari ini mau menanggalkan semua beban, semua dosa, semua bantahan, seluruh kelemahan, seluruh keputusasaan, dan sebaliknya kita mengambil sebuah keputusan untuk bersukacita, memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, bertekun dan fokus sehingga semua akan selesai pada akhirnya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa lewat roti dengan firman Tuhan yang diberikan buat hidup kami secara khusus. Dan hari ini kami mau membaca dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan, Engkau akan menyelesaikan sampai paling akhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Saudara bisa membaca ayat firman Tuhan yang sudah diberikan buat hidupmu. Mari kita baca bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hari ini Tuhan, setiap ayat secara spesifik untuk hidup kami yang sudah Kau berikan dan Kau nyatakan. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat kita semua yang sudah mendapatkan roti ini. Bolehkah Engkau mengangkat di tangan kananmu? Dan hari ini saya mengundang Engkau untuk berdiri bersama-sama dan kita mengambil sebuah keputusan untuk bertekun sampai akhir, setia sampai garis paling akhir. Persoalan dalam hidup ini adalah bukan seberapa banyak beban dan dosa, bantahan, kelemahan dan keputusasaan. Tapi persoalan dalam hidup ini adalah apakah engkau masih punya iman dan percaya bahwa engkau akan menyelesaikan sampai garis yang paling akhir. Bapa di surga, hari ini kami berdoa, biar kiranya roti di tangan kanan ini sebagai sebuah tanda, sama seperti engkau mengajarkan kepada kami, engkau sudah menyelesaikan semuanya, dan kau berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan kepadamu, perbuatlah ini seperti yang sudah kulakukan, dan hidupku kuberikan ke dalam kehidupan. Mari saudara, kita terima dengan rasa syukur tubuh Yesus sendiri dalam nama Yesus. Mari kita makan. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan anggur itu dan Dia berkata, inilah darahku yang kutumpahkan dan kucurahkan. Saudara, tubuh dan darah adalah bicara totalitas untuk mencapai garis paling akhir. Kehidupan yang berkemenangan adalah bukan harus selalu menjadi juara nomor satu, tetapi kehidupan yang penuh kemenangan adalah menyelesaikan sampai garis paling akhir. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa hari ini, biar kiranya seluruh saudara-saudara, jemaat, bahkan rekan-rekan kami, setiap kami di ruangan ini, kami akan finishing well, selesai di dalam berbagai hal yang kami kerjakan. Berikan urapan ini dan berikan kami totalitas yang sudah Kau nyatakan, tubuh dan darah-Mu buat setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari hari ini saudara, seperti Yesus berkata, karena Dia sudah menumpahkan darahnya, itu tanda apa? Tanda Dia memberikan yang terbaik buat kita. Mari hari ini kita minum dengan penuh rasa syukur, dengan percaya kepada Dia dalam nama Yesus. Sesudah kita meminum, saya terbeban sekali. Saya ingin berdoa buat setiap saudara yang ada di ruangan ini. Ada di antara saudara yang sedang mengalami kelemahan dan keputusasaan. Ada di antara saudara yang sedang mengalami beban dan dosa. Ada di antara saudara yang sedang mengalami berbagai bantahan dalam hidupnya.
Ada struggle yang kau sedang hadapi. Dan hari ini tidak dengan kebiasaan. Saya jarang sekali melakukan ini. Tapi hari ini saya ingin berdoa untuk kamu. Saya berdoa biar kiranya engkau akan menerima kasih karunia, menyelesaikan sampai garis paling akhir. Kalau saudara hari ini yang merasa engkau perlu dikuatkan dan didoakan, bolehkah hari ini engkau angkat tangan? Dan hari ini saya ingin, kalau engkau yang membutuhkan itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Siapa lagi? Siapa lagi, saudara? Dan kalau tidak keberatan, bolehkah engkau maju ke depan? Saya ingin kita berdoa bersama-sama secara khusus. Berdoa untuk memberikan pesan Tuhan kepada saudara semua. Kalau engkau yang mengalami masa-masa struggle dan sulit, mari maju ke depan. Dan hari ini saya ingin berdoa buat engkau. Tidak perlu malu. Walaupun kita mungkin sudah menjadi pemimpin, bahkan di antara kita yang sudah selama ini ada di dalam pelayanan, tapi hari ini kita rasa ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Siapa lagi, saudara, yang hari ini kalau engkau sedang menanggung bantahan, kelemahan, keputusasaan, engkau sedang mengalami berbagai tantangan dalam kehidupanmu, dan kau boleh maju ke depan. Dan saya ingin kepada seluruh pribadi-pribadi, orang-orang yang saya minta untuk berdoa secara khusus, saya ingin kita berdoa dan menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Mari hari ini saya mau kita datang dan kita berdoa. Siapa lagi, saudara? Dan hari ini mari kita mengambil sebuah keputusan untuk kita datang dan kita mau menyampaikan pesan yang Tuhan berikan kepada saudara semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita datang kepada Dia. Siapa lagi, saudara? Hari ini saya ingin berdoa secara spesifik dan khusus. Ya, dan saya minta Ibu Diana juga boleh. Mari kita mendoakan dan berikan pesan Tuhan, sampaikan sesuatu. Dan hari ini mari kita datang kepada Dia.